Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Kepada anak-anakku, Mbak dan Mas-mas, tolong dihidupkan kameranya biar Ibu terlihat wajah-wajah cantik dan ganteng kalian ya. Karena sudah lama kita tidak berjumpa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih. Kemarin kita sudah belajar mengenai kalor. Ada yang tahu apa itu kalor? Perubahan energi. Nah, pinter Bu. Silakan. Perpindahan energi, Bu. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis keseimbangan termal. Yang keempat, menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian, terakhir, menganalisis aplikasi perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki mengenai materi asas Black, pernah tidak kalian membuat susu untuk adik? Pernah, atau Bu. anak kecil? Pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Saya kan anak pertama. Ya, nah di sini kita lihat kemudian yang asas kedua Black, yaitu ya. air panas, ketiga air sumur atau air ledeng, dan keempat neraca atau timbangan. Sebelum kita memulai, kita ukur terlebih dahulu massa kedua air. Pertama, massa air panas, kedua massa air sumur atau air ledeng. Kita ukur dulu, dan mengukur suhu. Membuat susu untuk adik, gitu ya. Pada saat membuat susu memerlukan air panas. Kemudian setelah ditambahkan air panas, untuk mematangkan atau melarutkan bubuk susu, maka harus ditambahkan air dingin supaya tidak terlalu panas dan hangat ketika diminum. Seperti itu ya. Bisa tidak kalian menyebutkan beberapa contoh lagi mengenai proses atau penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Bikin teh. Ya, silakan. Bagus. Ambil paku atau kawat. Panaskan ujungnya. Nih, seperti Bu. Ya, boleh. Panaskan ujungnya. Udah. Ya, Bu. Paku Sudah? saya kecil, Bu. Silakan apa yang dirasakan anak-anak? Panas, Panas, Bu. Bu. Panas, Bu. Panas. Ya. Nah, di sini ada terasa panas ya. Perpindahan kalor ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, nanti yang panas ini kenapa? Nah, nanti dijelaskan di LKPD-nya. Ini apakah peristiwa konduksi, konveksi, atau radiasi? Jangan dijawab dulu ya. Nanti diisi di LKPD. Ya, Bu. Oke, ya. Selanjutnya, nah, percobaan yang kedua, yaitu letakkan tangan kalian di samping lilin. Letakkan tangan kalian di samping lilin. Apa yang terjadi? Hangat, Bu. Panas ya? Hangat. Oke, Ya. panas ya? Nah, nanti itu kita bisa mengetahui apakah konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas, walaupun kita jauh tidak memegangnya tetap terasa panas ya. Ya, Bu. Sekarang Ya, yang Bu. ketiga, silakan letakkan tangan di atas. Yang ketiga, silakan letakkan tangannya di atas. Panas, Bu. Silakan letakkan tangannya di atas lilin. Panas. Lebih panas Panas, mana? Di samping atau di atas lilin? Bu. Di atas. Di atas, Bu. Atas. Di atas, Bu. Di atas. Ada yang tahu kenapa? Perpindahan kalor secara Nah, benar sekali. Konveksi.
Ya, Konveksi. pada saat di atas ini adalah konveksi, sementara yang di samping adalah radiasi. Kenapa? Nanti ada kaitannya dengan udara yang mengalami peningkatan suhu, itu massa jenisnya akan berkurang, sehingga yang di atas ini lebih panas dibanding dengan udara yang di samping. Ya. Nah, nanti diisi LKPD-nya. Siap. Bisa dilihat LKPD-nya yang sudah Ibu bagi di Edmodo ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Mengisi LKPD-nya, nanti Ibu harapkan ada 2 orang yang mempresentasikannya. Yang bisa mempresentasikannya dan menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ibu beri tambahan 5 poin untuk ulangan atau ujian KD mengenai suhu dan kalor. Ya. Perpindahan konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat di dalamnya. Konveksi itu aliran. Kalau radiasi itu pancaran ya, Bu. Contohnya sinar matahari. Itu aja, Bu. Jadi perpindahan kalor itu dibagi 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Konduksi itu kan hantaran, jadi dia menghantarkan panas. Kalau konveksi itu aliran. Kalau radiasi itu pancaran. Perpindahan energi dalam bentuk panas, ya, atau perpindahan energi dalam kurung atau bisa disebut kalor, ya, di mana zat perantaranya itu berpindah dari molekul yang satu ke molekul yang lain dengan adanya getaran, ya, atau partikel-partikelnya itu saling menembur, ya, saling bertabrakan, sehingga tadi pada paku ujung tangan kita terasa panas, padahal ujung paku yang dipanaskan, tapi ujung tangan kita terasa panas. Karena yang kedua yaitu konveksi. Konveksi artinya perpindahan kalor yang melalui zat perantara dan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya pada saat kita merebus air, ya. Kenapa, Bu? Pada saat air dipanaskan, air yang di bawah itu panas terlebih dahulu dan lama-kelamaan massa jenisnya berkurang. Dia akan naik ke atas molekulnya dan menggantikan molekul air yang di atas tadi. Yang di atas tadi masih dingin, massa jenisnya lebih rendah, dia turun ke bawah. Nah, jadi seperti itu berulang-ulang. Ketika panas, molekul air ini naik lagi ke atas. Kenapa? Karena massa jenisnya setelah dikenakan suhu atau setelah mengalami kenaikan suhu, molekul itu massa jenisnya berkurang. Jadi terus seperti itu. Yang dingin menggantikan yang panas menggantikan dingin. Sampai pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian air mendidih. Ya. Dan satu lagi yang terakhir yaitu peristiwa radiasi, yaitu peristiwa perpindahan panas tanpa melalui perantara, bisa melalui pancaran atau sinar. Contohnya pada saat kita menjemur pakaian. Nah, untuk besok silakan belajar, minggu depan kita ujian kompetensi dasar mengenai suhu dan kalor. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Ibu akhiri pembelajaran kita. Tetap semangat belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.